Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya menurut kemampuannya masing-masing. Lewat infak dakwah ya, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh ya lalu diunggah ulang setelah potong-potong diedit gak karuan ya, jangan. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang demikian. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian ya. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih dan terima kasih atas kebaikannya ya, doa-doanya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari doa-doa yang dijabai oleh Gusti Allah Agung ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjutkan, terima salam penyemangat belajar kita ya, yaitu salam Isra, Islam rasional. Jadi di sini tempatnya orang memaksimalkan rasio ya. Oke, ini juga masih suasananya roman, halal bihalal ya sekarang. Oh iya, tentang halal bihalal aku sudah bikin ya, bagaimana sejarahnya. Itu prosesnya proses budaya itu, cuman aku belum sempat nyarinya itu di mana, ada 1000 lebih video ya. Coba kamu cari, ini si Anu nggak muncul nih, si siapa namanya itu, si Erni, biasanya dia paling jago cari. Mungkin Irfan bisa bantu tentang halal bihalal ya. Nah, sekarang kan lagi halal bihalal sudah mulai berjalan orang ke sana kemari ya. Kalau hari pertama kan dalam rumah dulu ya, baru tetangga dekat ya, sekarang mulai tetangga yang agak jauhan yang kita sebut dengan halal bihalal. Itu videonya sudah aku bikin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya, silahkan lihat di sana. Karena masih suasana halal bihalal, maka kajian kita juga masih update ya, bukan out of date ya, itu tentang kenapa harus kembali ke fitrah ya, kenapa harus kembali ke fitrah, dan ini seri yang kedua ya. Seri yang pertama kemarin ya, polisemi dari fitri, ini sudah aku jelaskan ya, bisa makan, bisa kosong, dan semuanya sudah aku jelaskan. Tinggal yang satu lagi, sejati. Sejati ini agak sulit aku cari kosakatanya apa yang tepat itu ya. Oke, aku minum dulu kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kalian sudah tak kasih tugas untuk memahami ayat 2256 ya. Ayat 2256. Oke, sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Gispati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra semua saudaraku. Oke. Terima kasih untuk Gispati, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Ambon. Berikutnya Kang Mas Usman Yunan atau Lai Usman, Lai Saragi ya. Terlambat hadir tapi tetap mengikuti kajian Gus. Mantap. Salam Isra dari Dubai. Islam rasional. Semoga guru kami bersama keluarga selalu sehat dan diberkahi rezeki yang tidak pernah putus. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Oke, berikutnya Kang Sahran Gifari menyimak setelah lohor. Cuaca kembali mendung hari ini. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Kang Sahran. Kita lanjutkan, ini jagoan kita ini Kang Abdul Qadir DJ ya. Lebaran Ramadan itu bernama titik fitri, kembali ke nuktan atau kembali kepada yang telah digariskan sesuai dengan rantapnya. Dalam kurung karakteristik dalam kurung karakteristik garis miring anjus. Rantapnya itu rancangan ketetapannya ya. Ya itulah yang kita sebut sejati ini nanti. Ini sudah sedikit dikuak oleh Kang Mas Abdul Qadir DJ ya. Kemudian Kang Mas Abdul Muluk, Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Serdang, telah menyimak kajiannya Gus. Terima kasih atas ilmunya. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu ya. Ini dari Deli Serdang ini ya, Sumatera bagian utara. Kemudian Rio Aka, Kang Rio Aka dari Jaksel hadir Gus. Oke, terima kasih ya. Salam Isra untukmu Rio. Dilanjutkan Kang Rizal Wahyu dari Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugas kampusmu. Kang Samsul Yatim ya, ini King of the Road, Raja Jalanan. Semoga dalam setiap jengkal perjalanannya selalu diselamatkan oleh Gusti Allah Agung, dihindarkan dari segala mara bahaya. Ya, ini Kang Samsul Yatim. Gelar tikar tengah malam, salam Isra untuk semuanya. Oke, salam Isra juga untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kita lanjut Alip ya, Kang Alip. Terima kasih Akang. Kalau kembali kosong berarti kembali kagak bisa apa-apa. Blonga-blongo. Salam Isra untukmu gitu. Ya nggak gitulah. Bukan berarti blonga-blongo ya. Karena yang kosong itu bukan apa ya, IQ-nya yang goblok, terus kosong dari kepintaran, enggak begitu ya. Yang kosong itu dosanya sudah sama-sama saling memaafkan, jadi kosong, kesalahannya kosong, dosanya kosong gitu. Itu sudah kita bahas di sininya kemarin ya. Ternyata nggak tepat juga kalau diterjemahkan kosong. Berikutnya Kang Halim Rais ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir Tuan Guru. Doa serta sholawat terbaik dari kami untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Amin. Bismillah. Menyimak setelah 26 detik tayang. Alhamdulillah untuk kajiannya Tuan Guru sangat mencerahkan. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Salam Isra. Oke, salam Isra untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Ambon. Kemudian nenekmu kiper ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk soleha kita yang ada di Surabaya. Kita lanjutkan. Soleha kita asli Tegal. Sebelum ruh dihembuskan ke janin, mereka telah bersaksi. Nang di mana itu? Sebelum ruh dihembuskan ke janin, mereka telah bersaksi. Salam Isra dari Jakarta. Di mana itu penjelasannya? Hati-hati loh ya, jangan sampai terjebak surat Al-A'raf. Al-A'raf berapa itu? 172 ya. Hati-hati kamu. Ya, hati-hati. Oke. Nggak tahu 172 kalau nggak salah. Coba aku lihat ya. Al-A'raf berapa itu?
Sepertinya nada-nadanya kamu terjebak ke situ karena banyak yang terjebak ke situ. Ya. Al-A'rab. Al-A'rab. Orang itu akhoda sama akhoja aja nggak jelas. Itu bukan mengeluarkan, mengambil. 172. Oh ya betul. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan, itu sudah bermasalah. Karena itu akhoja, bukan akhroja. Kok bisa mengeluarkan? Banyak orang terjebak dengan ini ya. Naga-naganya sih sepertinya sih si saudari kita si Tegal asli itu terjebak ke itu. Ya. Seperti apa yang mainstream pahami. Sebelum ruh dihembuskan ke janin mereka telah bersaksi. Kan logikanya gampang. Sebelum ruh dihembuskan apa itu benda hidup atau benda mati? Masa benda mati bersaksi? Ya ora lah. Ya. Itu nggak salah sudah pernah kita bahas ya. Oke, kemudian Kang Hermana Nata Wijaya atur nuhun Kang. Kang Edi Margono atur nuhun. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arif Muksinin Tuban hadir Gus ke matur thank you. Kang Aljus Mas Duki 3 hadir Gus dari Bandung. Mungkin maksudnya yang ketiga gitu ya. Oke atur nuhun Kang Aljus Mas Duki kumaha pawartosna Kang. Enggeus ulin ka mana manehna. Ulin ka mana jeung saha ulinna. Diinterogasi ya. Main kemana dan dengan siapa mainnya. Atur nuhun Kang Aljus ya. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian soleha kita Lilis. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tuan Guru. Jember izin ikut ngaji. Sebelumnya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Salam Islam rasional. Oke, salam Isra untukmu, untuk semua saudaraku ada di Jember. Aku juga begitu ya. Untuk kamu dan untuk semuanya ya. Entah untuk yang kesekian kalinya aku juga mohon maaf lahir batin ya. Kadang-kadang terlalu galak. Goblok bodoh. Otaknya dipakai. Tapi itu wujud kasih sayangku sama kalian ya. Cuman ekspresinya ya memang begitu ekspresinya. Bukan maksud menghina, mencerca, menyudutkan, enggak ya. Oke, terima kasih untuk solehaku Lilis ya. Monggo silakan ngaji di sini dan semoga bisa bisa terus ya berkontinuitas ya. Oh ya, aku ingatkan untuk seluruhnya saudara-saudaraku ya, yang kita ini Islam ya, yang disebut orangnya itu karakternya Muslim. Itu agama kita tidak mengajarkan sebuah kekejian loh ya, misalkan tukang fitnah itu enggak ya. Jadi Nabi kita itu rahmatan lil alamin. Dia rahmat bagi seluruh alam. Dan itulah yang menjadi kita umat ya, yang unggul ya. Karena apa? Karena nabinya saja rahmatan lil alamin. Yang namanya rahmatan lil alamin masa mengajarkan kita tentang fitnah? Kan enggak. Justru fitnah itu dalam agama kita dilarang. Jadi kamu ya jangan melakukan fitnah karena itu tidak diajarkan dalam agama kita. Orang lain nggak mungkin mau belajar agama kita, Al-Quran, Al-Hadis. Kalaupun mau paling ya itu masih terbagi lagi. Mau karena mencari kebenaran atau mau yang coba-coba mencari kesalahan yang tidak akan pernah mereka dapatkan. Maka dari itu cara dakwah kita ya perilaku kita. Jangan hindari hal-hal yang itu tidak diajarkan oleh agama kita seperti tukang fitnah itu ya. Itu kan bawaannya. Sebetulnya kalau laki-laki jadi tukang fitnah itu ya iya biologisnya laki tapi psikologisnya cewek, banci. Ya. Kalau laki itu ini muka lu mana muka ini muka gue mana muka lu. Gitu ya. Tapi walaupun begitu bukan berarti kalau cewek itu boleh menebar fitnah, enggak. Agama kita tidak membolehkan itu dan tidak mengajarkan itu. Nabi kita tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi tukang fitnah. Dari sini jelas bahwa
agama kita itu levelnya lain, beda kelas dengan agama itu, ya. Kalau di agama itu diajarkan tukang fitnah, ya itu urusan dia. Jadi umatnya jadi tukang fitnah gitu ya. Kalau kita enggak, agama kita ini agama yang levelnya tinggi. Jadi memang semakin nampak semakin lama kalau semakin beda kelas memang. Ya, maka tunjukkan dengan adab, dengan akhlak yang bagus. Ya, supaya orang-orang tahu. Ya, oh orang Islam itu ternyata berakhlak bagus, beradab bagus gitu ya. Mulutnya terjaga, tidak pernah mulutnya dan tangannya, apalagi tangannya, mulutnya saja tidak menjadi fitnah, tidak menjadi gangguan bagi orang lain, karena itu larangan dalam agama kita. Ya, jadi semakin tamak, beda kelasnya itu semakin nampak. Bagaimana ya'lu wala yu'la, Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi tingginya. Ya, itu kita tunjukkan dengan perilaku kita. Kalau ada umat lain jadi tukang fitnah, ya enggak apa-apa, itu urusan dia yang agamanya mengajarkan seperti itu. Kalau kita kan enggak, jadi beda kelas. Ya. Untuk Kang Sabtul Yatim, atur nuhun Kang Sabtul Yatim, terima kasih ya, terima kasih. Berikutnya Erli Yuliana ya, kembali ke istrinya bukan ke Fitri. Ya kebetulan nama istrinya Fitri. Jadi ya boleh saja kembali ke istrinya, kembali ke Fitri. Enggak ya, just sidingnya guyon. Supaya enggak terlalu serius. Berikutnya Kang Pepet Hendrawan, salam Isra semuanya. Oke, salam Isra juga untuk Kang Beb, atur nuhunnya Kang. Salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Bandung. Kang Mas Wahyu Junaidi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, nyimak kajian lagi setelah beberapa hari absen, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Monggo silakan ya. Mungkin ada kesibukan silaturahmi dan segala macamnya ya, sehingga absen. Silakan saja sekarang mengikuti. Dan yang absen itu bisa direview ya, ketika ada waktu-waktu yang disediakan untuk mereviewnya. Jadi jangan terus dilompati, nggak diikuti ya. Oke, lanjut dengan Kang Irfan Al Akbar. Kembali ke Fitri supaya tidak kembali ke Yuni Siska. Adelia, Rini Amalia dan lain-lain. Oke, terima kasih sudah aku baca semuanya komen yang masuk dari kalian. Sekarang aku akan melanjutkan kajian kita ya. Kajian kita. Aku mau akan jelaskan surat yang ini. Nih ya. Bentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian juga buka Al-Quran loh ya. Aduh, kejatuhan kopi. Tapnya ketetesan kopi. Bentar. Semoga tidak rusak. Loh, kok jadi begini? Ketetesan kopi, Mas. Nggak mau dia. Duh, gimana ya? Sebentar ya. Ini ada kendala teknis. Kalau nggak bisa ya kita pakai yang satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap nggak mau dia. Oke lah, tetap nggak mau. Kita langsung ke Al-Qur'annya saja ya. Graito, coba ini tuh, kena ketetesan kopi tuh. Nggak mau. Layarnya nggak. Oh, sudah. Ya, ada saja human error ya. Human error. Oke, aku mau jelaskan surat 2, 256 dulu ya. Kamu lihat ke nganumu. Ke Al-Qur'anmu maksudku, ya. Oke. Waduh, kalau dari sini backlight-nya banget ya. Dari mana ini? Aku bidik dari sini. Ini memang harus dipindah-pindah ini supaya, atau gini aja dah ya. Bentar. Gini.
Ya. Aku jelaskan pelan-pelan ya. 256. Ini ya. Aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada ikroha ya. La ikroha fiddin ya. Qad tabayyana rasyidu minal ghayyi fa mayuh yakfur bitauhti wa yuhi mim bilahi fa qadistamsaka bil urwatil wusqa lang fisoma laha wallahu samiun alim. Gawat ya Arabiyun niku. Oke, kita langsung ke terjemahan. Jadi ikro hafidin ikro ya, ikro. Di sini ada diksi ikro, tulisannya begini, ikroha. Ikroha. Ini ya. Nampak kan dari situ? Ya. Ini ya, ikroha ini ya. Aku lama sekali diskusi sama guruku ya, almarhum Gus Panani, tentang sebetulnya bagaimana memahami la ikro'a fiddin ini ya. Jadi pemahaman tidak ada paksaan ya di dalam agama itu, pemahamannya hati-hati loh ya, hati-hati ya. Jadi bukan berarti dia bebas sebebas-bebasnya, nggak begitu ya, bukan bebas sebebas-bebasnya, nggak begini ya. Karena apa? Ini ada sesuatu yang kita sebut resiko. Nih, ya. Resiko. Aku ajukan lagi supaya lebih enak. Ya. Nah. Resiko, ada resiko. Ya, kalau dia memilih agama yang benar, ya, bila agamanya benar, salah, ya ini jannah, ya ini nar. Ini resikonya. Tahu? Jadi jangan bebas di sini itu sebebas semau-maumu, enggak, ada faktor resiko. Apabila pilihan agamamu itu tepat pada agama yang benar, maka kamu jannah. Tapi kalau pada pilihan agama dan ternyata itu salah, ya kamu nar. Ini resikonya ini. Ya. Ini sebuah ketetapan, sebuah takdir. Yang aku kan sudah bilang, takdir Allah itu tidak mungkin dirubah. Untuk yang ini tidak mungkin dirubah. Ya. Kalau orang agamanya aja sudah salah, tidak mungkin dia bisa ke jannah. Kalau agamanya itu benar, tidak mungkin dia bisa ke nar. Tidak mungkin, ya. Karena ketetapannya tidak begitu. Ketetapannya ya, kalau dia benar ya dia ke jannah, kalau dia salah dia ke nar gitu. Jadi ini tidak mungkin ini. Ya. Yang mungkin ya seperti ini. Nah, terus aku bilang begini, loh, Gus, bukankah manusia itu diberi kebebasan, Gus? Iya, tapi bebasnya jangan dipahami sebebas-bebasmu, semau-maumu. Karena sebetulnya Allah itu tidak mau kita tersesat di agama yang salah. Gitu loh. Nah, ini tolong dipahami. Jadi, Gusti Allah Agung itu menciptakan manusia, itu sebetulnya Gusti itu, Allah itu, yang agung itu tidak mau kita tersesat pada ajaran-ajaran yang salah, yang kita sebut din atau agama. Tidak mau. Gitu loh ya. Makanya kemarin di surat belum nggak nampak, aku putar dulu ya. Aduh, nggak nampak dari kamu di situ ya. Di sini yang ini ya, yang ini 1678 ya, 1678 surat An-Nahl ya.
kita kan tidak tahu apa-apa ya, tidak tahu apa-apa, maka kita dibekali yang namanya pendengaran, ya, penglihatan, otak. Kalau aku otak, ada bilang hati nurani, kalbu atau apa segala macamnya. Ini ya. Tapi ini kan instrumen, ya, instrumen. Dia berupa alat untuk mendapatkan informasi dari luar, ya. Nah, setelah itu kasih sayangnya Nabi turunkan, bukan, kasih sayangnya Allah kepada umatnya, Nabi itu turunkan bukunya. Ada Torah, ya, ada apa? Zabur, ya, ada apa lagi? Ada Injil, ada Al-Quran. Bukan hanya bukunya, gurunya diturunkan untuk kita. Siapa? Ini Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Daud, Kanjeng Nabi Isa yang saudara kita sebut Yesus, Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Jadi ini semua wujud dari kasih sayang. Ya, Gusti Allah Agung untuk manusia supaya tidak terjerembab ke din yang salah, cara pandang hidup yang salah. Ya. Jadi perangkatnya sudah ada, pendengaran, penglihatan dan otak atau disebut kolbu, kadang-kadang nurani gitu ya. Ya, setelah itu untuk menangkap informasinya sebagai ilmu, bukunya dikasih. Torah, ya, Zabur, Injil, Al-Quran. Bukan hanya bukunya, gurunya diturunkan. Ya, siapa? Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Daud, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya Nabi itu siapa? Nabi itu ya guru kehidupan kita untuk mengenal hukum Allah, gitu ya. Coba aku carikan anunya dulu. Landasan. Waduh, di surat apa tadi ya? Sudah terhapus gara-gara kena kopi ini, ya. Gara-gara kena kopi tadi sudah aku kompilasi, ya. Sebentar, coba bisa aku dengar, aku lihat di sini. Kena kopi hilang dia. Duh, gimana ini? Kamu cari sendirilah ya, supaya waktu kita tidak banyak yang terbuang. Kamu cari sendiri. Ya, nanti ada kok itu ya. Aku tadi sudah siapkan, tinggal membagikan kepada kalian. Cuman karena ini tadi ada human error, kena copy, jadinya hilang datanya ya, hilang. Oke, nanti kamu cari ini Quran surat apa, ini Quran surat apa, ini Quran surat apa, ini Quran surat ada nih ya, ada. Aku ulangi lagi, ya. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, itu ada di 1678. Selanjutnya kita diberikan pendengaran, penglihatan, dan otak. Atau ada bilang nurani, kolbu, ya terserah lah ya. Oke, ini tools atau instrumen atau alat untuk mendapatkan pengetahuan. Sehingga kita dengan pengetahuan itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, setelah itu bukunya ya diturunkan, Torah, Zabur, Injil, Al-Quran. Bukan hanya bukunya, gurunya diturunkan, Musa, Daud, Isa, Muhammad. Semua Kanjeng Nabi ini adalah guru-guru kehidupan kita. Itu wujud kasih sayangnya Allah. Maka dengan demikian, seperti yang diajarkan oleh Gus Wanani waktu panjang kami diskusinya saat itu, 4 mata itu aku masih ingat, bahwa memang teksnya itu la ikra apidin, tidak ada paksaan dalam beragama. Memang tidak bisa dipaksa-paksa. Iman itu kan tumbuh dari kesadaran. Tapi kita harus tahu juga sebetulnya ya, yang Allah mau itu kita hidup dalam hukum-hukumnya. Kalau aku gampangkan, dalam dinnya.
Kalau aku gampangkan, dalam agamanya. Dan jangan hidup dalam agama-agama yang dibikin oleh manusia-manusia. Karena yang punya hak membikin agama, aturan kehidupan itu sebetulnya yang memberi hidup, dialah yang maha hidup, yang kita kenal dengan dinullah. Nah, dalam konteks kita sekarang Islam. Dalam konteks saudara tua kita itu, ini sebetulnya ada lagi sebelum Torah itu suhub ya, Kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham ya. Dulu itu Milata Abraham, terus Yahudi, Nasrani, baru kita Islam. Itu semua dinullah. Ya. Jadi karena era kita era di Islam, maunya Allah itu kita itu di dalam Islam. Gitu loh. Cara memahami Quran surat 2 256. Jadi ikroha itu harus dipahami bebas, sebebas-bebasnya. Tidak begitu, karena ini bebas beresiko. Supaya kamu bisa memilih agama yang benar, ya, tidak terjerumus kepada agama yang salah, cara pandang yang benar, bukan cara pandang yang salah. Kamu dikasih ini, sudah itu dikasih guru ini, buku ini, langsung dikasih guru ini. Itu wujud dari sebuah proof atau bukti Allah itu sebetulnya mau kita hidup dalam hukumnya. Cuman yang jadi masalah, kita ini ya tidak merespon itu dengan baik, malah cari jalan lain. Makanya kita sudah pernah kaji itu di surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, betul ya? Al-Fatihah ayat yang ke-6 itu ya. Sebentar, bisa kebaca nggak kamu itu Al-Fatihah, atau kesini aja lah ya, kesini. Ini sudah jelas ya, ini belum dulu, ini aku hapus ini ya. Ya kalau sudah begini sering backlight dia, jadi kita pindah-pindah kameranya. Oke. Surat Al-Fatihah itu ya, ayat yang ke-6 itu kan ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami kepada jalan orang yang istiqomah, bukan lurus, bukan jalan yang lurus. Mustaqim itu orang yang istiqomah. Istiqomah. Ya, ini 16 ya, Quran surat 16. Bukan tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan. Tunjukilah kami jalan-jalan ya. Tunjukilah kami jalan yang istiqomah. Orang-orang istiqomah itu orangnya. Kalau karakternya, perilakunya itu ya mustaqim. Sorry. Mustaqim itu orangnya, istiqomah itu perilakunya. Ya. Ya, jelas ya. Jadi jalan-jalan orang-orang yang istiqomah. Gitu ya. Terus siapa yang mustaqim ini? Yang mustaqim ini ya. Jadi ini orangnya, ini perilakunya. Siapa yang mustaqim ini? Itulah para nabi, guru-guru kita. Gitu loh. Jadi kita supaya selamat menapak tilasi ya jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi-nabi itu, gitu loh. Nah, kalau sekarang kita eranya di Islam ya Kanjeng Nabi Muhammad, kalau ditarik ke era, makanya aku harus hati-hati kalau menjelaskan ke era secara holistik, ya mulai dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Kita menapaktilasi itu, biar apa? Biar nggak kebelangsak kenar ini loh. Biar kamu tidak terjerat oleh pemikiran cara pandang yang salah, tapi kamu tetap dalam cara pandang yang benar. Jadi kita menapaktilasi, maksudnya begitu. Itulah wujud kasih sayang Allah, ya. Jadi sebetulnya bebas itu nggak sakarepmu dewe, nggak begitu. Karena ditunjukkan dengan adanya resiko, ya. Berikutnya, Allah itu sebetulnya mau kita itu
dalam aturan agamanya yang disebut kalau sekarang kita ya Islam gitu. Supaya apa? Ya selamat. Di luar selamat itu ya celaka. Siapa mau celaka? Oke ya, ini sudah paham ya. Sekarang kita masuk. Kalau sudah paham ini aku hapus ya, aku hapus ini. Ya, kita masuk ke sejati ini. Ya, kamu buka surat Ar-Rum, surat 30-30. Karena di sanalah inti dari segala yang kita diskusikan ini. Ya, surat Ar-Rum. Sebentar aku geser dulu. Sejati ya, atau aku tarik ke sini. Bentar, kameramennya begini nih. Backlight dia ya. Coba kalau begini. Nggak bisa. Backlight. Nggak apa-apa ya, gini aja ya. Karena memang ya dimaklumi lah studionya memang studio asik ini. Gini aja lah. Ya. Sejati itu ya. Sejati. Kamu lihat ini di Quran surat Quran surat Ar-Rum ya, 30-30. Quran surat Ar-Rum ya, 30-30. Ayo dibaca bareng yuk. Ya. Dibaca bareng, diresapi bareng apa sebetulnya maunya surat ini ya. Aku baca dari sini, kamu coba ikuti ya. Setelah kita membahas bahwa Allah itu sebetulnya maunya kita itu tetap dalam Islam gitu ya. Cuman kita aja yang banyak tingkah. Sudah dikasih aturan hidup, bikin aturan hidup lagi. Ya. Begini. Faqim wajhaka lid-dina hanifa fitratallahi lati fatrona sa alaiha la tabdila likol gila zalika dinul qayimu wa la kina aksaron nasila ya'lamun. Lihat, hati-hati ya, hati-hati. Sudah, aku masuk terjemahannya ya. Coba kita, ini ada yang kacau kalau nggak dipahami dengan tepat. Maka hadapkanlah wajahmu ya. Hadapkanlah wajahmu. Apa ini maksudnya? Kemarin itu aku nggak sengaja lihat penjelasannya dari Ustadz kita ya, tanpa mengurangi rasa hormatku kepada beliau, karena aku juga harus mendukung beliau, karena beliau juga termasuk garda depan dalam syiar dakwah Islam ya. Aku harus memberikan dukungan ya. Tapi ketika aku mengkritik, itu bukan berarti aku tidak mendukung ya. Karena kan kita berpikir secara akademis salah ya salah. Justru kalau kita biarkan salah, itu jadi berabe. Ya, nah untuk membuktikan mana benar mana salah memang ya harus diskusi, harus ketemu gitu ya. Itu loh Ustadz yang kamu ngerti lah ya, orangnya cool, calm, confident, yang ini halaman ini nomor sekian 3 baris dari ini sekian ya, yang apal gitu lah. Ternyata dia memahami tentang pemindahan kiblat di surat Al-Baqarah itu masih secara mainstream. Ya, arah kiblat sholat. Dia menukil ketika Kanjeng Nabi Muhammad menghadapkan wajahnya ke langit gitu loh. Ya, minta supaya arah kiblat itu dipindah ke Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa. Aku sempat terkaget, waduh, kok begini ya. Padahal kuliahnya sudah sampai luar negeri ya, dan hafal dia Al-Qur'an sampai baris sekian, halaman sekian, ini begini, sudah keren banget lah. Keren banget. Tetapi ketika memahami pesan yang disampaikan Al-Quran menurutku meleset ya. Tetapi sekali lagi aku tetap memberikan simpatiku kepada dia ya. Karena yang aku lihat itu apa sih? Perjuangannya. Dia memperjuangkan Islam. Maka aku harus dukung.
Kalau soal salah-salah itu ya memang harus kita selesaikan, itu penyelesaiannya di domain akademik gitu ya. Tapi aku tetap mendukung dia gitu ya. Kalau aku kan seperti yang tak ajarkan ke kalian, itu bukan wajah yang menghadap ke kiblat dan kiblatnya itu kiblat sholat, bukan. Itu maksudnya cara pandang. Maka hadapkanlah wajahmu dalam ayat ini, itu adalah maksudnya cara pandang. Karena perilaku orang hidup itu dipengaruhi cara pandangnya. Jelas? Ya. Siapapun dia, ya. Siapapun dia, ya, perilaku kehidupannya itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut cara pandang dia. Paham di sini? Kalau cara pandangnya merah, maka perilaku hidupnya pasti merah. Kecuali kalau pemain teater, itu kan acting. Nggak bisa untuk patokan. Ya. Sekali lagi aku ulangi, cara pandang ini akan mempengaruhi perilaku hidup. Cara pandang inilah yang disampaikan dalam bahasa sastra itu wajahmu. Hadapkanlah wajahmu. Cara pandangmu itu loh. Jangan kamu pahami harafiah, hadapkan wajahmu. Terus bagaimana? Misalkan ini dinullah. Terus ini wajahmu hadap-hadapan gini. Gimana bisa hadap-hadapan gini? Kan nggak bisa. Jadi ini sastranya tingkat tinggi ya. Jadi kalau ketemu narasi seperti ini, hadapkanlah wajahmu. Itu artinya kerangka berpikir cara pandang kita itu dihadapkan. Dihadapkan kemana? Ya kita ikuti nanti perintahnya di mana. Ya, jadi bukan wajah terus muka ketemu muka, enggak begitu. Ya, oke, aku ulangi lagi, hadapkanlah wajahmu itu biasanya, itu kan sering kita temui di Al-Quran, maka itu maksudnya adalah cara pandang kita. Mungkin kalau bahasa kerennya way of life ya. Kalau salah tolong dikonfirmasi, why, jalan ya. Of life, mungkin ini ya. Way of life ini ya. Cara pandang itu. Itulah yang akan membentuk perilakumu. Gitu. Oke ya. Ini sudah aku hapus ya, pelan-pelan. Karena tempatnya juga terbatas. Nanti kalau kamu kurang paham, kamu tinggal screenshot aja ya. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kalau nuntut studionya sempurna baru dakwah, jangan-jangan studionya nggak pernah datang, akhirnya dakwanya juga nggak pernah, ya mati lah sudah. Nah, sekarang kita dakwah ya menurut apa yang kita bisa. Kita punyanya begini, begini aja. Kalau nanti datang yang sempurna studionya, ya alhamdulillah. Kalau enggak, terus kita mati, toh kita sudah dakwah gitu ya. Jadi jangan pernah kendala itu menjadi alasan untuk kamu tidak dakwah gitu. Ingat itu pesanku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ngopi dulu nih. Kopinya ini asik punya ini. Tinggal separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kamu buka Al-Quranmu lo ya. Buka Al-Quranmu. Maka hadapkanlah wajahmu. Nah, ini dia dengan hanifah, lurus ya, bukan mustaqim. Hanifah ini ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada apa? Agama, din. Ya, agama. Yang dimaksud apa? Ya ini konteksnya kan ke kita, berarti kekinian artinya. Ya, ke Kanjeng Nabi Muhammad berarti Islam. Ya, sesuai dengan fitrah. Nah, ini dia ketemu fitrah. Fitrah, ya, fitrah. Kira itu, ambilin handphone bapak yang Oppo satunya, yang biasa bapak pakai di cas itu, ya. Ketemu kita fitrah, ya.
Fitrah itu apa? Sejatinya. Ya, panas sekali tuh. Kena sinar matahari apa kena apa ini panas? Ya wis biarin ya. Fitrah itulah yang aku maksud sejatinya. Mungkin apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu fitrah itu apa ya fitrah? Kalau bahasa Indonesianya sejatinya atau saat temen ya apa saat temen ya? Ya sejatinya itu nggak tahu aku ya. Sejatinya itu fitrah. Seperti aku bilang tadi ya. Meskipun adalah iqra fiddin ya, kebebasan dalam beragama ya, tetapi jangan dipahami bahwa itu bebas dengan sebebasnya. Enggak. Gusti Allah itu mau kita Islam gitu loh. Lah sejatinya fitrah itu sejatinya gitu loh ya. Sesungguhnya, bisa sesungguhnya nggak ya? Yang sebenarnya ya, sebenarnya fitrah itu segini loh. Fitrah itu segini loh. Sebenarnya yang sejatinya yaitu Islam. Jadi kalau kembali ke fitrah itu kembali ke Islam. Paham nggak di sini ya? Memang nanti terjadi ya perkembangan bahasa, kita menyebutnya tidak fitrah ya, kita menyebutnya nanti fitri, maka kembali ke fitri. Terus apa bedanya ya? Sebentar ya, sebentar aku carikan dulu datanya. Gara-gara kopi jadi data hilang. Anunya mau minum kopi, mau ikut minum kopi anunya ya, tabnya, tapi nggak apa-apa ya. Ini ada fitri, kita kan fitri ini ya, fitri. Aku nggak nampak di situ ya, nggak nampak ya. Coba. Ini kan fitri nih ya. Aku tarik sini lah, nggak nampak di situ. Aku gini kan. Kita menyebutnya fitri. Kembali ke fitri. Kalau lugotannya fitri itu suci. Nah, kalau fitrah itu sejatinya, jadi suci. Suci dari apa? Dari pandangan-pandangan yang nggak bener. Gitu loh. Kan aku sudah bilang tadi, hadapkanlah wajahmu, itu berarti way of life atau cara pandangmu ya. Cara pandangmu yang itu akan menentukan perilaku kehidupanmu. Ya. Jadi sebentar, aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diperintahkan puasa ya, puasa. Di sini ya, ini puasa ya, kan ini ada perintahnya ya di surat Al-Baqarah ya, puasa. Ini sebetulnya apa? Ini kawah candra di muka. Kawah candra di muka, penggodokan. Kita digodok di sini, ya, digodok di sini selama 1 bulan. Ada yang 30, ada yang 29, terserah lah. Yang sukanya rame sana biar rame ya, supaya nanti setelah keluar dari sini kita itu kembali ke fitri, suci dari apa? Cara pandang yang nggak beres itu goiru Islam. Jadi kita nikah, mohon dipersori ada kesalahan teknis tadi. Kameranya sudah overload ya, memorinya, sehingga tidak terekam ya. Ya tinggal sedikit sih ya, ini tinggal penutupan saja ya. Yang tadi tidak terekam, maka ini diberikan penutupnya di rekaman yang lain ya, nanti biar digabung sama itu. Jadi intinya kembali ke fitri ini ya. Ini tamat tuh ya nanti ya.
Ini tamat. Kembali ke fitri itu setelah bulan puasa kita kembali ke fitri. Intinya kembali kita hidup dalam hukum Allah. Hukum Allah itu apa ya? Din itu. Din apa? Dinul Islam. Itu aja intinya ya. Jadi sekarang kamu sudah ngerti ya. Kalau begitu bagaimana? Ya kamu menyayangi dirimu. Setelah di sini digodok, apakah akan kamu kotori lagi dengan ajaran-ajaran yang lain, sehingga kamu tidak mendapat gelar yang namanya suci fitri ini. Ya terserah kamu, pilihan kamu. Tapi lihat ada resikonya. Kan ya eman. Di sini kamu menjaga diri, dilatih untuk suci, tiba-tiba kesucianmu kamu nodai dengan yang di luar Islam, baru Islam, kan sayang gitu. Seharusnya kamu mempertahankan, kamu di sini dilatih, di training, nah, maka hasil training ini akan kamu pegang sehingga kamu bisa dikatakan kembali ke fitri atau fitrah, yaitu hidup dalam hukum Allah. Karena sejatinya Allah itu mau kita hidup dalam hukumnya yang disebut dinul Islam. Oke, sampai di sini.